Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggun Mai Ulum. Saya dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Sifat Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum uji boraks yang telah kami lakukan. Tujuan praktikum uji borak adalah setelah melakukan praktikum, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi keberadaan boraks dalam suatu sampel makanan secara kualitatif. Yang pertama ada dasar teori. Seiring dengan perkembangan zaman, pertumbuhan industri di Indonesia meningkat pesat, apalagi produksi makanan, baik skala kecil maupun skala besar. Untuk mendapatkan makanan yang diinginkan dan tahan lama dan memiliki nilai jual yang tinggi, maka biasanya produsen makanan memberikan tambahan BTP atau bahan tambahan pangan. Salah satunya adalah pengawet makanan. Peraturan Kementerian Kesehatan RI tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan melarang penggunaan boraks dalam produk makanan karena dapat membahayakan kesehatan. Makanan yang mengandung borak memiliki dampak negatif bagi tubuh jika dikonsumsi dengan dosis tinggi, yaitu sekitar 10-20 gram per kilogram berat badan dewasa dan 5 gram per kilogram berat badan anak-anak, akan menyebabkan keracunan bahkan kematian. Boraks atau natrium tetraborats memiliki nama lain yaitu natrium biborat, natrium piroborat, dan natrium tetraborat. Secara lokal, boraks lebih dikenal dengan sebutan air bleng, garam bleng, dan bijar. Borak merupakan senyawa kimia turunan dari logam berat, yaitu baron dengan rumus kimia B. Asam borat atau boraks merupakan zat pengawet yang berbahaya dan penggunaannya tidak diizinkan untuk sebagai campuran bahan makanan. Boraks berbentuk serbuk kristal lunak, berwarna putih, tidak berbau, dan stabil pada suhu dan tekanan normal. Bila dilarutkan dalam air, boraks akan terurai menjadi natrium hidroksida serta asam borat. Boraks dalam industri sering digunakan untuk pematri logam, pengawet kayu, dan pembasmi kecoa, menurut Mayasari dan Mardiroharjo. Namun pada kenyataannya dalam industri makanan, boraks sering ditambahkan pada produk bakso, mie, nugget, bahkan kerupuk. Penambahan boraks secara efektif mampu meningkatkan waktu guna produk makanan dan melindungi produk makanan terhadap oksidasi yang dapat menyebabkan makanan menjadi tengik akibat pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Sejak lama, kunyit digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bumbu masakan, pengawet alami, dan sebagai obat tradisional. Kunyit mengandung senyawa fenovolik, antioksidan, dan terbukti memiliki efek farmakologi menurut Yudaf dan Tarun. Oleh karena itu, kunyit dapat dijadikan indikator uji makanan yang mengandung borak karena senyawa kurkumin yang ada di dalam kunyit mampu menguraikan ikatan-ikatan boraks menjadi asam borat dan mengikatnya menjadi senyawa baron, sehingga jika ekstrak kunyit diteteskan pada makanan yang mengandung borak, maka akan terjadi perubahan warna dari kuning menjadi merah kecoklatan. Selain dengan uji ekstrak kunyit, boraks yang terkandung dalam makanan juga dapat diuji dengan nyala api. Uji nyala api menggunakan H2SO4 yang pekat atau HCl dan larutan etanol. H2SO4 mengandung pekat dan memiliki mol yang tinggi sehingga dapat membersihkan senyawa yang menempel pada borak atau sampel. Sedangkan larutan etanol mengandung 80% alkohol sebagai bahan bakar saat uji nyala api. Apabila nyala api yang dihasilkan hijau kebiruan, maka sampel tersebut mengandung borak. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum. Yang pertama, ada kerupuk udang Wilko, ada bakso A, homemade, mie basah kita menggunakan mie ayam, lalu ada mie kering dengan merek mie gelas, ada kunyit sebagai indikator, ada bakso B yang kita beli di pasar, dan ada boraks sebagai kontrol.
Untuk alat yang kami gunakan ada saringan, gelas beaker, alu dan mortar, pipet tetes, plat tetes, kertas label. Selanjutnya ada cawan porselen, kasa pembakar, korek api, kaki 3, dan ada pembakar spiritus. Selanjutnya adalah prosedur kerja untuk uji boraks ekstrak kunyit. Prosedur kerja yang kedua yaitu uji boraks dengan nyala api. Selanjutnya adalah hasil data pengamatan. Ada nama sampel, yang kedua warna sebelum ditetesi kunyit, dan yang ketiga ada warna setelah ditetesi ekstrak kunyit, dan yang keempat ada warna uji nyala api. Untuk sampel bakso A dan B, warna sebelumnya adalah abu-abu, lalu warna setelahnya adalah kuning kunyit. Untuk sampel kerupuk udang dan kerupuk wilko, warna sebelumnya adalah putih krim tapi lebih krim kerupuk udang, dan setelahnya adalah berwarna oranye tapi lebih orange ke kerupuk wilko. Sampel berikutnya ada mie yang basah, warna sebelumnya putih pekat, setelah ditesi kunyit menjadi kuning kecoklatan plus, dan saat diuji nyala api, apinya itu kuning kebiruan. Lalu ada sampel mie gelas atau mie kering. Di sini warna sebelumnya adalah putih krim, lalu setelah ditesi kunyit menjadi warna kuning. Lalu ada sampel boraks. Di sini sebagai kontrol, warna sebelumnya adalah krim plus, setelah ditesi kunyit menjadi warna merah kecoklatan. Dan saat diuji nyala api, api yang keluar berwarna hijau kuning kehijauan. Berikut merupakan hasil dari sampel yang diuji dengan ekstrak kunyit dan diuji dengan uji nyala api. Selanjutnya adalah pembahasan. Berdasarkan hasil pengujian boraks yang dilakukan di laboratorium, kami menggunakan 7 sampel, yaitu bakso A, bakso B, mie basah, mie kering, kerupuk udang, kerupuk wilko, dan boraks atau bleng. Praktikum uji boraks menggunakan 2 metode, yaitu dengan uji ekstrak kunyit dan uji nyala api. Kunyit sendiri memiliki senyawa kurkumin yang dapat menguraikan ikatan-ikatan boraks menjadi asam borat dan mengikatnya menjadi kompleks warna rososianin atau merah kecoklatan dalam suasana asam, sehingga menyebabkan warna merah oranye hingga merah pada produk yang mengandung boraks. Dari ketujuh sampel yang sudah kami teliti memiliki tingkatan warna yang beragam. Hal ini dikarenakan setiap sampel memiliki kadar boraks yang berbeda-beda. Semakin pekat warna yang dihasilkan, maka semakin tinggi kandungan boraks di dalamnya. Berikut urutan sampel dengan kandungan boraks dari yang terendah sampai tertinggi. Mie kering berwarna kuning, hasil sampelnya bakso A berwarna kuning kunyit, bakso B berwarna kuning kunyit, kerupuk udang berwarna orange, kerupuk wilko berwarna lebih orange, dan mie basah berwarna kuning kecoklatan, dan yang paling tinggi ada boraks dengan warna merah kecoklatan. Dapat dilihat dari tabel hasil data pengamatan, setiap sampel yang diuji mengalami perubahan warna setelah ditetesi dengan ekstrak kunyit. Dari ke-7 sampel, terdapat 2 sampel yang positif mengandung boraks, yaitu sampel mie basah dan boraks. Karena kedua sampel tersebut mengalami perubahan yang signifikan. Sampel mie basah sebelum ditetesi kunyit berwarna putih pucat, kemudian setelah ditetesi kunyit berwarna merah kuning kecoklatan.
Sampel boraks sebelum ditetes kunyit berwarna krim. Setelah ditetes dengan ekstra kunyit menjadi merah kecoklatan. Sedangkan untuk kelima sampel lainnya dominan berwarna kuning atau oranye setelah ditetes ekstra kunyit. Pada metode kedua yaitu ada uji nyala api. Kami menggunakan 2 sampel uji coba karena keterbatasan waktu. 2 sampel tersebut yang digunakan adalah mie basah atau mie ayam dan boraks. Pada metode ini dilakukan pembakaran sampel menggunakan cawan porselen di atas kaki 3 terlebih dahulu. Pembakaran dilakukan hingga sampel benar-benar kering untuk menghilangkan kadar air. Tandanya sampel akan berubah warna menjadi kehitaman. Setelah dibakar, sampel ditetesi dengan etanol yang mengandung alkohol 80%. Etanol digunakan sebagai bahan bakar pemantik api atau korek. Sampel yang positif mengandung boraks akan berwarna kuning kehijauan. Dari tabel hasil pengamatan, sampel boraks berwarna kuning kehijauan, berarti positif boraks. Dan sampel mie basah berwarna kuning kebiruan setelah diuji nyala api. Kesulitan dalam metode ini adalah saat pengamatan nyala api karena warna yang dihasilkan hanya sebentar dan kita harus jeli dalam melihat api yang keluar. Penggunaan boraks dalam bahan makanan merupakan pelanggaran dalam proses mengolah makanan. Bahaya yang ditimbulkan untuk kesehatan juga sangat membahayakan. Jika terjadi dalam jangka waktu yang panjang, akan terakumulasi dan akan menyebabkan efek samping seperti diare, pusing, mual, kejang, muntah, tidak nafsu makan, pencernaan terganggu, anuria, bahkan koma. Dosis yang dapat menyebabkan kematian atau biasa disebut dengan dosis letal pada orang dewasa adalah sebanyak 10-25 gram, sedangkan pada anak-anak adalah sebanyak 5-6 gram. Pada binatang, dosis letal boraks sebesar 5 gram. Boraks tidak dimetabolisme di dalam tubuh. Hal ini disebabkan oleh karena diperlukan energi yang besar, yaitu 523 kJ per mol untuk memecah ikatan antara oksigen dengan boron. Boraks dalam bentuk asam borat tidak terdisosiasi dan akan terdistribusi pada semua jaringan. Boraks akan diekskresikan kurang lebih 90% melalui urin dalam bentuk yang tidak dimetabolisir. Waktu paruh dari senyawa kimia boraks adalah sekitar 20 jam. Namun pada kasus di mana terjadi konsumsi dalam jumlah yang besar, maka waktu eliminasi senyawa boraks akan berbentuk bifasik, yaitu 50% dalam 12 jam serta 50% lainnya akan diekskresikan dalam waktu 1-3 minggu. Selain diekskresi melalui urin, boraks juga diekskresikan dalam jumlah yang minimal melalui saliva, keringat, dan feses. Selanjutnya adalah kesimpulan. Boraks merupakan senyawa kimia turunan dari logam berat boron B. Asam borat atau boraks merupakan zat pengawet yang berbahaya dan penggunaannya tidak diizinkan sebagai campuran bahan makanan. Boraks berbentuk serbuk kristal lunak, berwarna putih, tidak berbau, dan stabil pada suhu tertentu. Metode yang digunakan dalam praktikum ini adalah metode kualitatif dengan 2 uji borak, yaitu uji kunyit dan uji nyala api. Praktikum ini menggunakan sampel yaitu bakso A, bakso B, kerupuk udang, kerupuk wilko, mie kering, mie basah, dan boraks. Dari 7 sampel tersebut, yang positif mengandung boraks ada 2 sampel, yaitu sampel boraks dan sampel mie basah. Karena sampel mie basah menunjukkan warna kuning kecoklatan setelah ditetesi kunyit. Pada uji nyala api, sampel boraks berwarna api menunjukkan kuning kehijauan. Selanjutnya adalah saran. Untuk praktikum selanjutnya, mahasiswa lebih teliti dalam mengamati setiap perubahan warna yang terjadi, serta mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk praktikum dengan baik. Berikut merupakan beberapa referensi yang saya gunakan untuk menyusun laporan praktikum uji boraks ini, dan ada lampiran dokumentasi yang disertakan. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa lagi.